Baik kakak-kakak semua, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Buat kita semua. Kakak-kakak semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat untuk kita semua. Kakak semua, tatap maya kita hari ini yaitu 1 JP, di mana tatap maya kali ini bagaimana kakak-kakak bisa merefleksikan diri mulai dari modul 1 sampai dengan modul 1.6. Baik kakak-kakak, sebelum mulai mohon Kak Nengah Suwana untuk memimpin doa kegiatan siang hari ini. Untuk waktu dipersilakan. Terima kasih kakak. Oke, teman-teman, sebelum mengawali Zoom hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kakak, waktu dikembalikan. Ya, terima kasih Kak Suwana sudah memimpin doa. Kakak semua, siang hari ini kita akan belajar tentang merefleksikan Bapak kakak-kakak semua tentang materi modul 1 sampai dengan modul 1.3. Baik, izin share screen apa yang akan menjadi bahan kita 45 menit ke depan yang akan kita bahas sebentar. Ya, baik Kak, pada pertemuan kita kali ini seperti biasa itu materi tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK, di mana pertemuan kita kali ini hanya 1 JP, yaitu 45 menit. Seperti biasa, kesepakatan yang sudah kita bikin dari mohon dicermati dan dipahami. Nah, tujuan dari kegiatan kita kali ini yaitu bagaimana kita bisa menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK peserta diharapkan mampu yang pertama memahami dan konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keterpihakan pada peserta didik. 2. Mengimplementasikan atau menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Nah, bagaimana kakak-kakak semua, apakah bisa kita mulai untuk menganalisis refleksi kakak-kakak? Mohon Siap, bisa. di pencet sehingga kita mengetahui kakak-kakak dalam menuliskan refleksi. Baik kakak-kakak, mungkin sudah bisa dilihat ya di kolom chat Jamboard yang sudah saya kirim linknya. Kakak bisa dilihat ya di kolom. Belum kakak. Belum. Di chat Belum. sudah saya. Sudah ya? Belum muncul kak. Belum muncul nih, belum muncul. Belum muncul belum. Di kolom chat kak. Cari chatnya. Saya sudah mengirim tadi. Belum Ini ya? belum kak. Belum muncul ini. Nah, sudah saya kirim. Ya, baru sudah. Ya kakak. Oke, kakak-kakak semua silakan dibuka di kolom itu di Jamboard. Mari kita berbagi diskusi tentang refleksi.
Nah, di sana sudah ada di Jamboard halaman 6 sampai 10. Silakan kakak-kakak menggunakan keynote-nya. Silakan kakak-kakak membuat refleksi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bikin di Jamboard tersebut. Untuk waktu dipersilahkan. Kan masih ingat menggunakan Jamboard kakak-kakak semua? Masih Kak, siap masih. Ya, silakan dimulai dari nomor 6. Ya, silakan cari dari nomor 6. Kakak-kakak semua. Ya. Sudah kakak-kakak, yang nomor 6 sudah ketemu semuanya. Siap sudah Kakak. Ya. Siap. Ketemunya sih sudah. Sudah. Oke. Silakan kakak-kakak mengerjakan kurang lebih 20 menit sehingga nanti setelah selesai kita akan berdiskusi tentang refleksi yang kakak-kakak tulis di Jamboard ini. Silakan kakak-kakak kalau memang sudah selesai 6, lanjut ke nomor 7, lanjut ke nomor 8 sampai dengan nomor 10. Silakan Kak. Silakan kakak-kakak langsung mengetik di kolom Jamboardnya dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Mungkin kakak-kakak nomor 6 bisa dilewati dulu, bisa dikerjakan nomor 7 silakan. Yang penting ada jawaban refleksi dari kakak-kakak di masing-masing halaman Jamboard ini. Mohon izin Kak. Ya. Kak, untuk penulisan Jamboardnya di sini kemarin Tiang kan nggak ikut karena masih ada persiapan PPG Kak. Untuk di sini diisi nama juga Kak? Ya, sama. Isi nama, langsung tulis jawabannya. Sama seperti yang kemarin yang sudah berjalan. Soalnya kemarin Tiang nggak ikut Kak, mohon maaf. Ini Sumerte, seperti contoh Kak Sumerte. Silakan cari keynote-nya Kak Sene. Oke, siap Kak. Terima kasih Kak. Kak Sunarte sudah di nomor 7. Mulai dari nomor 7, Kak Sumerte sudah di nomor 6. Kak Suwana, saya delete dulu, langsung tulis jawabannya. Jangan pakai kotaknya Kak Suwana. Cari nomor 4 dari atas, di bawah tanda
panah itu. Ya ya Kak, maaf Kak. Nggih. Mohon maaf ini baru bergabung untuk Ya, tugasnya silakan Kak gimana? ini langsung buka kolom chat. Mohon diisi jamboardnya dari nomor 6 sampai nomor 10. Sesuaikan dengan pertanyaan yang sudah saya bikin. Silakan Kak Andini, sudah saya kirim ulang untuk link jamboardnya. Silakan kerjakan dari nomor halaman 6 sampai ke halaman 10. Tak Maya. Baik, yang sudah di jawaban nomor 6, baru Kak Sunarte, ada Kak Sumerte dan Kak Putra. Di jawaban nomor refleksi di nomor 6, sudah ada Kak Ligiana, Kak Nitya, Kak Mahendra, Kak Terima, Kak Aristana, dan Kak Sumerte. Silakan yang sudah selesai lanjut ke kolom berikutnya. Kak Sunarte juga sudah, Kak Abdul Aziz sudah di 6. Di 7 Kak Suwana sudah, Kak Nitya sudah, Kak Putra sudah, Kak Sumerte sudah. Di 8 baru Kak Sumerte saja. Di 9 masih kosong, di 10 masih kosong. Silakan kakak, masih ada 15 menit lagi untuk pembuatan di link Jamboard halaman 6 sampai halaman 10. Mohon dipahami.
Baik, kakak semua, waktu masih 10 menit. Silakan dikerjakan. Baik, di halaman 6 sudah 13 orang. Satu orang yang belum ini berarti. Yang di kolom pertama, nomor 6. Kak Sumerte, Kak Mahendra, Kak Terima, Kak Sunarta, Kak Loh, Kak Suana, Kak Abdul Aziz, Kak Nitya, Kak Regiana, Kak Ristana, Kak Artana, Kak Andini. Ini ada satu tulisan, mohon dicek kakak-kakak di halaman 6 ada tulisan belum isi nama. Pekerjaan ini ke siapa punya nggih? Mohon diisi nama. Di halaman 7, di kolom 7 baru 11 orang. Masih ada 3 orang yang belum. Di kolom 8 sudah 10 orang. Berarti ada 4 orang yang belum. Di kolom 9 baru 5 orang. Bagi 9 orang yang belum. Di kolom 10 itu baru 1, Kak Sumerte saja. Mohon dicek di kolom 6, itu ada yang menjawab tapi belum isi nama.
Baik, kakak-kakak masih ada waktu kurang lebih 5 menit untuk mengerjakannya di Jamboard. Bagi yang belum, mohon dipercepat sehingga sebentar kita bisa diskusi tentang bagaimana kita sebagai guru PJOK bisa merefleksikan kegiatan dari modul 1.1 ke modul 1.3. Baik, di kolom 8 di Jamboard 12 orang, masih kurang lagi 2. Di kolom nomor 9 baru 11 orang, kurang lagi 3. Terus di kolom terakhir di nomor 10 itu baru 9 orang. Bagi kakak yang belum, silakan dibuat dulu. Kadek, untuk saya nomor 6 itu mungkin belum isi nama, boleh dihapus? Saya ulang buatnya gitu. Kolom 6 karena Silakan, gini. silakan Kak, tidak masalah. Iya, iya. Oke, Iya, iya. silakan ya, Kasih. dibikin Iya, ulang. iya. Atau Iya, di iya. copy bisa, isi nama Oh, bisa. bisa ya? Ya. Oke. Baik, kakak-kakak di kolom 6 13 orang. Berarti 1 orang yang belum. Di kolom 7 13 juga. Di kolom 8 13. Terus di kolom 9 baru 12 orang. Di terakhir 11 orang. Bagi yang belum, mohon secepatnya untuk memberikan jawaban tentang refleksi ini.
Baik kakak-kakak, untuk pengerjaan di Jamboard kita selesaikan. Nah, mari kita berdiskusi pada kegiatan kita hari ini. Yang kita berbagi refleksinya, kita mulai dari pertanyaan di kolom Jamboard nomor 6. Bagaimana peserta menulis refleksi modul 1.1 sampai dengan 1.3 dan kapan dituliskan. Nah, untuk yang pertama, karena Kak Sumerte pertama memberikan tanggapan, untuk waktu Kak Sumerte dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terkait dengan pertanyaan nomor 6, bagaimana peserta menulis refleksi modul 1.1 dan kapan dituliskan. Kalau saya sendiri untuk refleksi modul 1.1 itu saya memperhatikan dan mengikuti format yang sudah ada di modul. Seperti ada segitiga, refleksi, deal, model refleksi 6 topi, 4C, model cuaca, ada 4F, kalau nggak salah, yang ketujuh, papan, model papan cerita. Nah, di tugas saya membuat model 4P. Itu ada peristiwa, kemudian perasaan, pembelajaran, dan penerapan atau perubahannya. Itu menurut saya. Kemudian kapan dituliskan, itu setelah saya tulis setelah mengikuti kegiatan Zoom meeting atau Google Meet yang saya ikuti. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Sumerte dalam membuat refleksi. Kak Sumerte menggunakan model 4P dan dilaksanakan setelah melakukan pertemuan di tatap maya. Nah, untuk selanjutnya yang kedua dari Kak Abdul Aziz, masih di nomor 6. Silakan Kak Abdul Aziz. Terima kasih Kak atas waktunya. Kalau punya saya, ini setelah menyelesaikan sesi pembelajaran tentang refleksi. Entah itu refleksi yang 7 macam itu tentang segitiga refleksi, topis refleksi. Tapi kalau saya sendiri kemarin untuk tugasnya milih segitiga refleksi. Tapi kalau penulisannya setelah Zoom seperti Kak Sumarte, Kak. Mungkin itu aja jawaban saya. Terima kasih, Kak. Baik, Kak Abdul Aziz menggunakan segitiga refleksi dalam pembuatan refleksi yang ada di masing-masing modul. Nah, untuk pelaksanaannya hampir sama dengan Kak Sumerte di akhir atau setelah melakukan GIMIT ini. Untuk selanjutnya yang ketiga, silakan memberikan pendapat Kak Aristane. Silakan. Silakan terima Kak. kasih Kak. Terima kasih Kak untuk waktunya. Di sini di pertanyaan bagaimana peserta menulis refleksi, sepertinya untuk bagaimana peserta menulis refleksi ini saya sama Kak Sumerte tadi dengan menggunakan modul yang sudah ada ataupun format modul refleksi yang sudah ada di modul seperti itu. Kemudian kapan itu tuliskan sebentar untuk refleksi ini saya menggunakan refleksi 6 topi. Ya, ada di sana topi yang pertama itu ada topi putih, itu tentang menuliskan informasi. Kemudian ada topi merah menggambarkan perasaan. Yang kuning menuliskan hal positif. Yang hitam itu kendala kita selama berproses di sini. Kemudian topi hijau itu menjabarkan ide-ide.
Kemudian topi yang biru itu menarik kesimpulan. Kemudian untuk kapan dituliskan, yaitu setelah kita mengikuti kegiatan tatap maya tersebut. Seperti itu aja Kak untuk jawaban saya. Terima kasih Kak Aristana. Jadi dalam pertanyaan nomor 6 ini, bagaimana kita membuat refleksi, di sana sudah ada di modul beberapa jenis refleksi. Silakan kakak-kakak yang mana saja bisa digunakan. Yang penting kakak-kakak tahu tujuan dari refleksi yang kakak-kakak buat itu. Nah, kapan dilaksanakan? Ya, itu juga tergantung dari kakak-kakak semua. Tapi kalau bisa ya setelah kita melakukan tatap maya ataupun setelah kakak-kakak membaca modul dengan seksama, dengan lengkap, baru kita bisa melakukan refleksi daripada masing-masing modul yang ada di LMS kakak-kakak semua. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua di kolom 7. Untuk Kak Sunarte, dipersilakan untuk memberikan argumennya terhadap perasaan selama menulis refleksi. Silakan Kak Sunarte. Kak Sunarte. Ya, sebentar Kak. Nah, perasaannya selama menulis refleksi itu banyak sekali perasaannya. Ada rasa ingin tahu, kemudian rasa ingin bersemangat untuk perasaannya pada saat menuliskan refleksi tersebut. Nah, karena di sini selama menuliskan refleksi terus terang menjadi tahu tentang kekurangan yang saya alami selama proses kegiatan seperti itu, Pak. Kak. Oke, terima kasih Kak Sunarte, pendapatnya, perasaannya ingin tahu, bersemangat bagaimana kita bisa melakukan refleksi di setiap modul yang sudah kita pelajari. Itu dari Kak Sunarte. Untuk selanjutnya dari Kak Nitya. Untuk waktu dipersilakan. Mohon Kak Sunarte mikrofonnya di mute. Oke, silakan Kak Nitya. Kak Komang, mikrofonnya mohon di on kan. Ya, saya langsung Kak ya. Oke. Perasaan saat menulis refleksi itu, kalau saya tadi sudah tulis jawabnya itu adalah sangat antusias. Memang perasaan itu sangat antusias, akan tetapi ketika kita sudah mulai mencoba untuk menggoreskan pulpen di kertas, kadang-kadang muncul perasaan-perasaan apa yang harus saya tulis, apa yang harus saya tulis. Nah, sehingga di sini merasakan saya masih kurang begitu cepat memahami tentang apa-apa yang telah dilakukan di dalam proses pembelajaran untuk mencari tentang kelemahan-kelemahannya sehingga akan bisa menjadi perbaikan atau untuk menjadi proses pembelajaran yang lebih baik. Nah, itulah seperti sedikit kendala yang bisa saya alami di lapangan. Memang pada akhirnya nantinya saya berusaha untuk bisa menyelesaikan apa yang menjadi refleksi pada saat setelah pembelajaran itu kita laksanakan. Ya, mungkin itu Kak. Oke, terima kasih Kak Nitya. Mungkin yang bisa garis bawahi muncul keraguan dalam melaksanakan refleksi. Memang kakak semua, kita pun sebagai fasilitator kadang-kadang pada saat membuat refleksi, dari mana kita mulai menulis refleksi. Kadang ini yang membuat kita bingung. Apakah kita mulai dari A atau kita mulai dari C. Mungkin semua kakak-kakak mungkin merasakan hal tersebut
Kalau sudah memulai, ya kita dari mana startnya untuk menuliskan refleksi yang kita lakukan. Mungkin begitu Kak Nitya. Oke, lanjut Kak Indi Artana dalam perasaannya dalam memberikan refleksi, dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Nah, kita langsung saja Kak. Memang ya kalau dibilang menyenangkan, yang menyenangkan gitu, sangat menyenangkan. Tapi juga ada keraguan-keraguan juga, karena bisakah saya melaksanakan gitu. Tapi juga saya ingin tahu juga ya. Nah, sehingga dalam pembelajaran ini kita akan bisa berbagi pengalaman lah ya, berbagi pengalaman, kemudian menambah ilmu dan lain-lainnya itu. Nah, dalam pembelajaran ini itulah seperti tadi ya. Kalau dibilang menyenangkan ya senang, tapi rasa ragu-ragunya juga ada begitu. Begitu. Apakah bisa saya membuat nanti, bagaimana caranya nanti membuat, mungkin saya bisa lebih banyak nanti di baca-baca di modul-modul itu cara-cara membuat penilaian rubriknya itu. Mungkin itu saja Pak. Oke. Terima kasih kakak-kakak yang sudah memberikan tanggapan atas refleksi yang kakak-kakak bikin tentang perasaannya. Bagaimana sekarang kakak-kakak bisa percaya diri untuk membuat refleksi dari kakak-kakak dalam proses pembelajaran PJOK itu sendiri. Baik kakak-kakak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di nomor 8. Itu apa tantangan kakak-kakak dalam menulis refleksi yang sudah kakak buat? Yang mau Kak Andini untuk memberikan tanggapannya. Ke waktu dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya. Sini tantangan yang saya hadapi pada saat menulis refleksi. Yang seperti saya buat di sini, kurangan tingkat pemahaman diri dan kurang konsisten dalam merefleksi diri. Nah, pemahamannya itu tentang membuat refleksi apa pemahaman terhadap proses pembuatan tugas-tugas atau modul di 1.1? Proses pembuatan tugas-tugasnya. Oh, begitu. Kadang masih bingung. Baik, Kak Andini, nanti kan di sana sudah ada grup kolaborasi. Ya. Bagaimana teman-teman semua mohon kepada seluruh peserta jangan sampai ada yang bingung. Silakan berbagi di grup tersebut sehingga seperti yang disampaikan Kak Andini, kata kebingungan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi bagaimana kita saling support satu dengan yang lainnya sehingga apa yang menjadi tujuan kita bisa tercapai secara bersama. Ya Kak Andini ya, jangan patah semangat, tetap semangat. Siap. Ya baik, Sri Kandi lagi satu di grup ini, Kak Loh, silakan untuk memberikan pendapat tentang nomor 8 ini. Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya tantangan yang saya hadapi ini cara menulis refleksinya yang benar itu yang belum begitu saya pahami. Maksudnya setelah saya di dalam hati begini loh kata-katanya, setelah saya menulis jadi lupa kadang-kadang apa yang saya pikirkan. Juga ada kadang-kadang karena kurangnya waktu. Itu kurangnya waktu dan dukungan juga dapat mempengaruhi refleksi saya. Itu aja sih Kak rasanya. Baik, Kak Loh, terima kasih. Kalau menulis refleksi, Kak Loh sudah ada di buku atau di model apa yang Kak Loh mau gunakan. Seperti tadi ada segitiga, terus ada 4P, ada menggunakan warna topi. Dengan sintaknya sudah ada, itu bisa digunakan Kak Loh sehingga Kak Loh bisa bingung lagi dalam membuat refleksi. Ya silakan Kak Loh dipilih mana
refleksi yang mungkin sesuai dengan keinginan kakak lo buat di refleksi tersebut. Nggih. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang ada di Jamrod di nomor 9. Bagaimana peserta menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini? Kakak-kakak, untuk waktu yang kasih kesempatan ke Kak Ligiana. Untuk waktu dipersilakan. Baik, kakak fasilitator mohon izin rekan-rekan. Pertanyaan bagaimana peserta menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Nah, yang tulis ini memang adalah sesuatu yang baru untuk saya ya. Selanjutnya saya akan perdalam lagi penerapannya. Nah, yang saya gunakan dan yang saya tertarik model refleksi itu yaitu yang kemarin itu yang materinya 6 topi ya dari Edward de Bono, di mana rubrik itu mencantumkan ciri khas karakter berpikir. Ada topi putih terkait dengan fakta, mungkin kemudian yang kedua topi kuning terkait dengan semangat, ada topi hijau, topi biru, topi hitam, dan lain sebagainya. Nah ini bagi saya adalah sesuatu yang baru, terus terang saja. Karena selama ini kita di PJOK kan mengenal istilahnya motorik kasar, terutama saya ini bagi guru PJOK itu biasanya habis ngajar itu paling tidak ya kita belum pernah yang menerapkan itu. Nah, namun sekarang ini menjadi inspirasi yang baru untuk saya. Jadi ini akan saya perdalam lagi jenis-jenis rubrik penulisan refleksi itu kira-kira mana sih yang cocok terkait dengan bagaimana pembelajaran di lapangan, kemudian bagaimana rubrik penulisan refleksi yang cocok ketika nanti mengerjakan modul di LMS ini. Ya sekiranya itu pendapat saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ligiana. Mohon maaf, ini ada gangguan di sinyal. Saya merubah dari sinyal sekolah menjadi pribadi. Jadi terima kasih Kak Ligiana. Terus yang kedua dari Kak Trime untuk waktu dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya tuliskan yaitu selalu menekankan pada atau mungkin karena kita orang lapangan selalu, di saat menuliskan itu cukup seringkali tidak nyambung dengan keadaan kita yang ada di lapangan yang kita alami karena kita orang lapangan lebih sering menampilkan gerak. Nah, di sini yang saya tuliskan yaitu berupa biar nyambung antara kegiatan yang kita lakukan dengan apa yang saya tuliskan di dalam proses pembelajaran. Nah, saya kira hanya itu yang saya dapat sampaikan untuk hari ini, untuk waktu yang persilakan. Baik, terima kasih Kak Trima. Pendapatnya kakak-kakak semua dalam membuat refleksi modul 1.1 sampai dengan 1.3 di sana sudah ada beberapa tahapan yang harus kakak-kakak lakukan. Silakan apa yang menjadi pertanyaan di nomor 6, silakan kakak-kakak memilih refleksi mana yang sesuai dengan yang kita inginkan dalam membuat refleksi ini. Lagi satu pertanyaan di nomor terakhir, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi guru PJOK yang reflektif, berarti selalu membuat refleksi di setiap kegiatan. Kak Putra, dipersilakan untuk waktunya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk saya pribadi, apa yang kita lakukan untuk kegiatan
menulis refleksi di sini adalah kita terus-menerus untuk sesuai dengan saya tulis di sana, mengevaluasi kinerja kita, apakah kita sudah berhasil atau kurang berhasil dalam pembelajaran. Di sana kita bisa mengevaluasi. Satu contoh mungkin kita pakai dengan salah satu contoh rubrik tadi wawancara, mungkin yang sering kita lakukan karena terbatas waktu. Wawancara itu dalam artian menginformasikan kepada anak apakah hari ini pembelajaran bisa menyenangkan anak-anak. Nah, seperti itu. Kemudian intinya kita harus terus-menerus melakukan evaluasi terhadap kinerja kita agar kedepannya lebih baik lagi. Apa yang kurang untuk kedepannya bisa ditambahkan lagi. Seperti itu, Kak. Baik, Kak Putra, terima kasih yang sudah disampaikan tadi, sekaligus kurang lebih menyimpulkan tentang refleksi ini. Bagaimana kita sebagai pendidik dalam membuat refleksi juga harus ada aturannya, sehingga refleksi yang kita bikin bisa membuat kita untuk memperbaiki proses pembelajaran yang akan kita lakukan berikutnya. Kadang-kadang refleksi bukan hanya dari kita saja, tapi mungkin dari teman sejawat kita ataupun refleksi dari peserta didik kita. Bagaimana kita bisa menerima refleksi dari seluruh komponen yang ada di lingkungan kita. Itu yang terpenting untuk kakak-kakak semua. Bagaimana refleksi itu sangat penting untuk meningkatkan proses pembelajaran PJOK khususnya yang berpusat pada peserta didik, sehingga proses pembelajaran lebih optimal, lebih maksimal. Seperti itu kakak. Mungkin itu saja tentang refleksi. Silahkan kakak-kakak lebih mendalami lagi di modul kakak-kakak. Yang terpenting kakak-kakak bisa melaksanakan refleksi dalam proses pembelajaran PJOK. Baik kakak-kakak, untuk hari ini pertemuan tatap maya kita 1JP tentang refleksi kita tutup, kita akhiri. Namun sebelum itu mungkin ada pertanyaan atau masukan dari kakak-kakak, untuk waktu dipersilakan. Mungkin ada masukan ataupun pendapat selama kita tatap maya ini, untuk waktu dipersilakan. Tidak ada ya kakak-kakak ya? Tanda jempolnya dong, minta tanda jempolnya dulu kalau memang tidak ada. Ya, sudah mantap Pak Adek. Ya, kakak Adek sudah mantap. Oke, kakak-kakak kalau memang tidak ada, kita akhiri kegiatan tatap maya ini. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa. Untuk Kak Suwana, dipersilakan untuk menutup kegiatan kita hari ini. Silakan tutup dengan doa. Terima kasih waktunya Kak. Karena kegiatan tatap maya hari ini kita sudah berakhir, mari kita tutup berdoa dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih Kak waktunya. Mohon Kak Budiase bisa on kamera nggih? Kita mau bikin foto bersama. Oke, kakak-kakak semua on kamera. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Baik, recording saya tutup.